kasih Tuhan Yesus, Kau Bapa yang baik dalam hidup kami. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami boleh menghampiri tahta-Mu. Kami boleh mempersembahkan semua pujian kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, kami yang ada di rumah, kami yang ada di gereja. Kami mau mempersembahkan kehidupan kami, ucapan syukur kami kepada Tuhan lewat pujian dan nyanyian yang akan kami berikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan hati kami, tubuh kami, tangan kami, mulut kami untuk menyenangkan hati Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita katakan bersama-sama, amin. Ya, gimana kabarnya semua? Bersama Yesus, aku dan kamu dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sekarang kakak minta Wawa yang pimpin. Apa kabar? Ayo. Wawa, ayo Wawa. Apa kabar? Apa kabar Wawa? Aku dan kau. Lupa. Apa dek? Aku dan kamu. Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, sekarang kakak minta lagi. Mana ya mukanya yang enggak kelihatan semua, siapa ini? Daniel. Coba Daniel. Apa kabar Daniel? Gerakannya mana? Mana gerakannya? Aku dan kamu. Luar biasa. Dahsyat. Gimana ya Daniel? Bersama Yesus, aku dan kamu dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kakak minta Gailen. Apa kabar Gailen? Bersama Yesus, aku dan kau luar biasa. Yes, yes, yes. Sip. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kakak hitung ya. Hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oke, semua bangkit berdiri. Kita nyanyi. Semua kita mau membawa pujian kepada Tuhan. Pujian dan syukur
Kemarin kita memperingati hari apa ya? Hari Kamis? Kenaikan Tuhan. Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Iya, hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tapi kata Tuhan, kita tidak ditinggalkan seorang diri. Tuhan akan memberikan Roh Kudus untuk menolong kita dan memberikan kita sukacita. Itu kita nyanyikan, katanya kalau ada Roh Kudus dalam kita, kita akan bersukacita, menari, menyanyi buat Tuhan. Masih tetap berdiri ya. Ayo yang tidak buka videonya buka. Ayo masih berdiri. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah, Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. bukan menari, Bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. bila Roh Allah Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. bukan menari, Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. bila Roh Allah, bila Roh Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. semuanya ada Roh Allah di dalamnya. Roh Allah ada Pasti semuanya akan di dalam. bersukacita, semuanya akan menari buat Tuhan. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, Menari seperti Daud menari. Bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wah, kakak lihat di sini, adik-adik, wah hebat tariannya, wah keren. Karena kita apa? Kita menari buat siapa? Kita menari buat Tuhan Yesus, bukan buat kakak yang di sini, tapi kita menyenangkan hati Tuhan. Di sini kira-kira siapa yang tahu buah roh itu apa aja? Buah roh. Siapa yang hafal buah roh? Angkat tangannya. Buah-buah roh. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu? Kalau tidak ada yang tahu, kita nari yuk, nyanyi lagu buah-buah roh ya. Kalau Roh Kudus di dalam hidup kita, Dia akan memberikan kepada kita supaya kita menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kita, yaitu buah-buah roh dalam kehidupan kita. Kasih sukacita. Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri.
Ada berapa? 9. 9. Oke, siapa yang mau nyanyi? Mewakili kita dulu. Bisa hafal? Ayo, angkat tangannya. Jeremy bisa? Jeremy bisa? Bisa. Lowi bisa? Cheryl? Gak ada yang bisa? Senon, bisa gak Senon nyanyi lagu ini? Senon? Gak. Wawa gak bisa? Kesia? Kesia bisa? Oke, Kesia yuk nyanyi Kesia. Semuanya nirukan Kesia ya. Bisa? Ayo buka audionya. Tidak terlalu hafal, Kak. Lagu ini Kasih Sukacita. Nah, ayo, Keko, Keisha. 1, 2, 3. Gak bisa? Siapa yang bisa ya? Angkat tangannya. Shannon, ayo buka videonya. Kata Kak Andre, Shannon bisa. Gak ada? Gak bisa Shannon? Iren sekarang. Iren bisa? Lagu. Ayo buka mic-nya. Nah, pada semua malu ini gimana? Daniel, coba Daniel. Wah, semua kelas besar ini pada malu semua. Ya Daniel bisa, hore. Sekarang. Ya Dek, hidupin Dek. Kak, aku bisa yang atasnya, tapi yang bawahnya agak lupa. Oh iya, coba. Enggak apa-apa. Gak apa-apa, yuk. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Hore, keren, bisa. Siapa lagi tadi yang bisa bawahnya? Siapa tadi yang lagu tadi, siapa nyanyinya? Oh, Wawa, Daniel ya, Daniel sekarang. Oke. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan Iya, hore. Terima kasih semua adik-adik. Keren, tapi sayang tidak ada yang cewek yang mewakilinya. Siapa yang cewek siap memberikan dirinya? Ceweknya yang mana ya? Enggak. Keiko? Pada nggak mau ya. Cheryl ya, Cheryl. Oh, nggak mau ya sudah. Kalau tidak mau, oke lah, tidak apa-apa. Tapi yang penting kalian bisa menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Kita belajar, minta sama Roh Kudus untuk kita berbuah yang baik demi kemuliaan Tuhan. Kakak akan baca di dalam Yoel 2 ayat 28. Firman Tuhan berkata, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas manusia, maka anak laki-laki akan bernubuat, orang tua akan mendapatkan mimpi, dan teruna-teruna akan mendapatkan penglihatan. Itu janji Tuhan buat kita semua adik-adik, bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita anak-anak kecil. Anak-anak kecil bisa bernubuat, anak-anak muda bisa mendapatkan penglihatan, orang-orang tua mendapatkan mimpi. Karena Roh Kudus yang sama yang bekerja pada zaman dahulu, Tuhan juga berikan dalam kehidupan kita akhir-akhir ini untuk menggenapi janji Tuhan. Roh Kudus yang luar biasa yang bekerja pada zaman dahulu akan bekerja buat kita semuanya di akhir zaman ini, sehingga kita menjadi anak-anak yang luar biasa, menjadi anak-anak yang Tuhan pakai bagi generasi kita sekarang-sekarang ini. Anak-anak adik-adik akan dipakai di
sekolah, akan dipakai di lingkungan di mana adik-adik berada. Karena Roh Kudus yang sama itu mengerjakan sesuatu yang sama di dalam kehidupan kita, sesuatu yang dahsyat dan luar biasa untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat Roh Kudus yang akan bekerja buat setiap kita. Kalau kita sekarang ini berdoa, kalau di gereja setiap malam ada berdoa 1 jam bersama Roh Kudus, adik-adik juga bisa berdoa terus sama Tuhan. Minta Roh Kudus terus mengerjakan sesuatu dalam kehidupan adik-adik dimanapun adik-adik berada. Oke? Kita akan dengar firman Tuhan pagi hari ini. Kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Bilang kepada Tuhan Yesus dan bilang kepada Roh Kudus bahwa Tuhan, ini hidupku, aku mau menyenangkan hati Tuhan senantiasa dalam kehidupanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, semua supaya diberikan untuk Tuhan. Padamu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu Tuhan, agar aku menyenangkan. Katakan kepada Tuhan, menyenangkan hatimu, menyenangkan-Mu
adik-adik yang rindu menyenangkan hati Tuhan, yang belajar menjauhi setiap dosa-dosa yang Tuhan tidak mau. Lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa supaya firman Tuhan itu menjadi rema di dalam kehidupan kita. Nanti Kakak Iis akan berdoa untuk firman Tuhan. Dan nanti saya serahkan kepada Kakak Ana untuk bawakan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, ambil sikapnya. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya ini yang menjadi kerinduan kami ya Bapa, untuk terus menyenangkan hati Tuhan lewat pujian syukur yang boleh kami persembahkan kepada Tuhan Yesus. Tuhan, pada saat pagi yang indah ini Tuhan, kami juga mempersiapkan hati kami, telinga kami, pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk duduk diam, untuk sungguh-sungguh menikmati kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati buat Ibu Ana yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus boleh terus menuntun kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Masih semangat? Kasih jempol kalau masih semangat. Oke. Hari ini masih lanjutan dari cerita Kak Yesi, kemudian Kak Tari. Tentang apa ya judulnya ya? Berdosa. Ya, dosa membuat kita binasa. Nah, minggu sebelumnya, 2 minggu sebelumnya berkata di Amsal 24 ayat 9 katanya, apa kata Kak Yesi? Dosanya dari mana datangnya? Dari hati. Terus dari mana lagi? Dari pikiran. Dari pikiran. Penglihatan. Tidak hanya iblis Dari yang penglihatan. menggoda kita, tidak hanya iblis yang menggoda Adam dan Hawa, tetapi keputusannya di tangan kita. Kita mau enggak mengikuti kata iblis? Kita mau enggak menuruti firman Tuhan? Keputusannya di tangan kita. Karena firman Tuhan bilang begini adik-adik, ayo yang semangat ya. Siapa yang duluan buka firman Tuhan nanti dia yang baca. Dari Roma 6 ayat 23. Siapa yang duluan? Nanti tunjuk tangan. Roma 6 ayat 23. Udah Kak. Wawa, baca. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Iya, betul sekali ya. Katanya upah dosa ialah maut. Maut itu adalah kematian. Mungkin sekarang ini kita tidak langsung mati, tapi iman kita yang mati. Kita mengalami kejauhan. Jauh kita dari Tuhan. Karena apa? Karena kita mengalami atau telah melakukan dosa. Iblis enak mengintimidasi kita. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tadi sempat disinggung sama Kak Ika. Katanya minggu-minggu ini kita sedang menikmati pencurahan dari Roh Kudus. Disebut hari apa itu hari pencurahan Roh Kudus adik-adik? Belajar di sekolah juga enggak? Tentang pencurahan Roh Kudus itu disebut hari apa? Pentakosta. Betul sekali. Tepuk tangan yuk buat Wawa. Good Wawa. Nah, jadi adik-adik memahami arti dosa itu apa, akibat dosa itu apa. Nah, dari sini kita bisa mengambil keputusan, ya adik-adik ya. Tetapi kita nggak bisa juga menghindari atau kita tidak bisa melawan dosa itu dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan memberi siapa untuk kita? Roh. Roh apa? Kudus. Roh Kudus yang disebut juga dengan Roh Penolong. Nanti kakak kasih ilustrasinya dalam bentuk gambar ya. Apa saja yang kita alami di dalam kehidupan kita ya. Ini bagian dari cerita teladan kita hari ini ya. Perhatikan adik-adik. Nah, ada lagunya ini adik-adik ya. Kalau untuk ikut Tuhan itu kita mengambil keputusan. Dan selama kita hidup di dunia, kita hidup di 2 jalan. Tinggal pilih. Mau jalannya Tuhan, tapi banyak kerikil-kerikil dan batu-batu. Apa itu kerikil-kerikil itu? Bisa kasih contoh? Batu kecil.
Ya betul, batu itu seumpama ya kan. Nah maksudnya batu-batu kecil itu apa kalau dalam kehidupan adik-adik? Di rumah, baik berteman, baik mengikut Tuhan. Apa itu kerikil-kerikilnya? Halangan rintangannya itu apa untuk ikut Tuhan? Supaya sungguh-sungguh. Siapa yang bisa jawab? Ayo, dibuka Melawan dong orang audio. Melawan orang tua. Kenapa Dan? Melawan orang tua, tidak nurut. Kurang jelas Daniel ngomong. Kalau tidak melawan orang tua, tidak nurut. Nah betul sekali. Siapa yang suka melawan mamahnya? Nah jujur ya, nggak boleh ya adik-adik ya. Nah lihat ke layar yang ada lagunya. Di dalam dunia. Masih ingat lagunya? Ayo kita nyanyi bareng-bareng yuk. 3C. Coba sikapnya sungguh-sungguh ya. Karena kita sedang mendengarkan firman Tuhan. Tunjukkan sikap kita menghormati hadirat Tuhan ya. Kita nyanyi sama-sama yuk adik-adik. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit Tuhan berkati. Kalau dipikir-pikir aneh ya, masa jalan sempit menuju surga? Coba kita perhatikan. Nah, lihat di sini adik-adik. Kalau di sini kakak bisa lihat ada 3C, Daniel, Henok. Henok, baca coba yang ada di atas gambar itu tulisannya apa, Nok? Henok. Kelihatan nggak, Dek? Tulisan yang di atas gambar itu. Ya, coba Christian, tulisan apa yang ada di atas gambar? Kelihatan nggak? Apa tulisan yang? Pilihan ada di tanganmu. Coba kakak tanya, Wawa itu gambar sebelah kiri, emojinya emoji apa itu kira-kira ya? Memikir. Lagi mikir. Mikirnya yang positif apa negatif kalau emojinya kayak gitu? Negatif. Yang negatif ya. Kira-kira apa pikiran yang negatif ya adik-adik? Contohnya firman Tuhan bilang apa kemarin di Amsal 24 ayat 9? Memikirkan kebodohan. Contohnya apa? Menjatuhkan kawan. Terus memikirkan apa lagi yang tidak baik? Memikirkan mau mengambil atau mencuri barang orang lain. Apalagi memikirkan yang tidak baik. Merencanakan yang tidak baik ya adik-adik. Itu adalah kebodohan. Nah di sebelah kanannya tindakan apa kira-kira yang dilakukan sebelah kanan itu? Coba Cheryl, tindakan apa Dek yang dilakukan sebelah kanan? Audionya hidupin. Berdoa dan Iya berdoa ya kan adik-adik. Jadi pilihan ada di tangan kita. Kita mau memikirkan hal-hal yang tidak baik. Misalnya kawan kita mengecewakan kita, suka ngejek-ngejek lewat chattingan, mengintimidasi, merendahkan adik-adik. Misalnya ya, di chattingnya, kau jelek nian, kau tidak pintar, kau begini. Nah kita memikirkan apakah kita mau balas? Kata Tuhan itu adalah hal yang bodoh. Tapi kita ambil tindakan, kita mau pilih yang mana? Pikir yang tidak baik atau kita mendoakannya? Nah adik-adik pilih yang mana? Kalau ada yang suka Doakannya. iseng. Iya mendoakannya. Kemudian selanjutnya gambar berikutnya yang di atas itu siapa yang suka Gosip. menggosip. Aduh. Biasanya Gosip itu siapa yang suka parah. gosipin kawannya? Gosip itu bagus apa tidak? Tidak bagus ya adik-adik ya. Nah, jadi kalau misalnya kita menjadi penggosip, kalau di Alkitab bilang pencemooh, tukang ngomongin orang, kekurangan orang, itu tidak baik. Tapi jadilah kita seperti gambar yang di bawah itu. Kita tidak memilih-milih teman. Coba lihat, ada cowok, ada cewek, ada apalagi adik-adik di situ yang bisa dilihat ciri-ciri rambutnya dan warna kulitnya. Kenapa? Kulit coklat. Ada yang kulitnya coklat kayak Kak Ana, ada kulitnya putih kayak Jeremy, ada rambutnya panjang, ada rambutnya warnanya pirang.
Kalau di Indonesia banyak rambutnya black ya, hitam. Nah, ada yang pintar, ada yang kurang pintar, tapi semua kita harus saling merangkul. Apa artinya merangkul? Saling mengajak untuk berteman. Ya adik-adik. Kesia mau gambar yang di atas atau memilih gambar yang di bawah? Audionya mati ya. Mau menjadi teman yang baik. Ya betul ya, teman yang baik. Selanjutnya kita lihat dulu pilihan yang mana yang mau kita lakukan ini. Siapa yang suka? Nah ini gambarnya. Mau gambar sebelah kiri atau sebelah kanan? Coba kakak mau tanya, sebelah kiri itu gambarnya anak-anak sedang ngapain? Boleh dijawab ya. Main piano atau main musik. Gambar sebelah kanan yang dua itu gambarnya apa ya? Berantem. Lagi berantem. Jadi anak yang pemarah. Kemudian yang di bawahnya? Pemalos. Pemalas. Nah, iya, sekarang kita jadi anak yang bisa membedakan. Kan ini sudah besar, bukan adik adik SKC lagi ya, tapi ini sudah kakak-kakak. Jadi bisa memilih apakah kamu menggunakan tanganmu, matamu, menggunakan telingamu dan organ tubuh yang Tuhan pakai untuk memarah, menjadi pemarah, atau menjadi pemalas, atau mau menjadi anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, atau ada lagi sekarang lagi musimnya main games ya, games di handphone itu kakak lihat sejam, 2 jam gak terasa ya kan adik-adik. Nah tapi kita pakai untuk memuliakan Tuhan, gak usah bisa main gitar juga atau main piano juga. Dengan main ini nah cari di rumah itu nah misalnya kayak gini aja nih. Nah main ketok-ketok apa, yang penting kita berekspresi untuk Tuhan. Kemudian kita juga menggunakan mulut kita untuk melayani Tuhan. Lewat apa? Chatting, tanya kawannya, misalnya Kenan atau Christian deh. Christian punya teman di sekolah siapa Tian? Wawa punya teman siapa yang di sekolah salah satunya? Yang tidak ada di sini? Fadil misalnya. Nah kamu kan punya handphone. Tanya aja kabarnya Fadil lagi ngapain misalnya gitu kan. Misalnya ada balas aku lagi nonton misalnya. Oh iya ya. Nah kamu bisa melayani dia menggunakan jari-jarimu, menggunakan handphonemu untuk melayani dia, menceritakan Tuhan Yesus baik. Hari ini aku bersyukur loh Fadil, aku sehat, terus aku bisa mengerjakan tugas, ditolong Tuhan. Tadinya aku gak bisa, buntu kepalaku ini rasanya gimana gitu pikir. Tapi aku ingat, aku ditolong Tuhan. Nah hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk menceritakan kebaikan Tuhan kepada teman, kepada mbak yang di rumah, kepada mama dan papa juga. Yang pasti apa yang Tuhan ciptakan dari kita menggunakan untuk kemuliaan Tuhan. Nah ini lagi nih yang lagi kecanduan gadget. Adik-adik coba sekarang audio dan videonya dibuka ya semuanya. Galen, Stefan, Kevin, Darren, mana ini wajahnya? Nah yang di atas sampai matanya lihat itu adik-adik, main HP, main laptop sampai matanya hitam, kecapean matanya main handphone. Ditarik-tarik mamanya supaya berhenti main HP tapi dia sudah candu. Jangan sampai kita seperti itu ya adik-adik, tapi kita gunakan waktu kita untuk bermanfaat. Nah yang di bawah itu gambar apa ya adik-adik ya? Yang cowok gambar apa itu Galen? Merapikan kasur. Siapa yang sudah melakukannya? Ya, yang belum melakukannya mulai hari ini lakukanlah ya. Supaya adik-adik belajar mandiri juga, itu bagus untuk kamu ya. Kemudian yang sebelah kanan bawah itu gambar, Kevin gambar apa itu Pin? Bersedekah. Memberi orang miskin. Ya, memberi sumbangan atau bersedekah. Memberi bukan karena banyak atau sedikit, tetapi hati kita
Tuhan mau lihat adik itu. Hatinya tulus sekali ya kalau kita lihat dari ekspresinya ya adik-adik. Siapa yang pernah diajak mama ke pasar atau ke jalan bertemu dengan pengemis? Nah, mulai hari ini kita mulai perhatikan sekeliling kita ya adik-adik ya. Entah itu makanan yang ada sama kita boleh kita bagi. Entah itu uang yang ada sama kita bagi ya. Belajar untuk memberi. Nah selanjutnya Kak, gambar apa ya selanjutnya ya? Nah inilah yang kita nyanyikan tadi. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Suara kakak fales ya adik-adik ya. Ya ini adalah buah-buah Roh Kudus. Ada berapa tadi buah Roh Kudusnya? Buah Roh Kudus 1, Daniel baca. Kasih. Kedua, Kalista. Mana ini gambarnya Kalista? Ayo dibuka layarnya. Yang kedua, Kalista baca. Sukacita. Yang ketiga, Kenan. Damai sejahtera. Yang keempat, Christian. Kesabaran. Yang kelima, Keiko. Kemurahan. Selanjutnya, siapa di sini yang belum disebut namanya ya? Davina. Kesabaran. Selanjutnya, tadi udah dibaca ya kesabaran ya. Selanjutnya Kenzo. Kemurahan. Kemurahan. Selanjutnya Darren. Penguasaan diri. Waduh, langsung ke bawah. Setelah kemurahan apa itu bacaannya Darren? Kebaikan. Kebaikan. Iren. Keselamatan. Kesetiaan. Kemudian Jeremy. Yang ke-8. Kok nggak kelihatan ya? Penguasaan diri. Yang ke-8 J. Lemah lembut. Yang ke-9 Stefan Louis Burlian. Yang terakhir apa bacaannya Stefan? Apa? Apa yang terakhir bacaannya itu? Radio gak nge-lag. Shannon, apa bacaan yang terakhir? Penguasaan diri. Penguasaan diri. Nah, katanya tadi ada buah roh yang harus kita praktekkan. Kalau dipikir-pikir susah ya masuk surga, jalannya sempit ya adik-adik. Tapi ingat, Tuhan bilang begini, supaya kita baca dulu yuk Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Kita baca bersama-sama. Udah nemu belum? Sudah? Yakobus 1 ayat 12. Kita baca sama-sama yuk. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Sekarang kita lihat gambar selanjutnya. Buah-buah roh yang kita lakukan, kerikil-kerikil yang kita lewatin, apalagi ya jalan sempit yang kita lalui, menyangkal diri, pikul salib, tidak suam-suam, sebentar semangat, sebentar loyo, sebentar semangat, sebentar loyo. Itu kata Tuhan, suam-suam. Nanti Tuhan muntahin kita adik-adik. Ya, di hadapan Tuhan nanti. Katanya gini, kalau kita diangkat Tuhan ya, nah Ana, apa yang sudah kau lakukan selama engkau kuberikan kehidupan di bumi? Apakah engkau sungguh-sungguh melayani aku melalui orang-orang? Melalui kehidupanmu? Nah ternyata hidup kakak tidak berkenan. Coba kita lihat gambarnya, masuk kemana kira-kira Kak Ana kalau tidak menjadi pelaku firman? Wow, hell or heaven? Kalau hidupnya kayak gitu, hell or heaven? Masuk mana ya? Siapa yang bisa jawab? Boleh buka audionya adik-adik? Heaven. Masuk hell atau heaven? Nah, masuknya masuk neraka yang sebelah kiri kalau nggak melakukan buah-buah roh tadi. Mau? No.
Kita mau masuk yang heaven ya. Nah, kita disambut oleh Tuhan Yesus, oleh malaikat-malaikat, dengan trompet, dengan puji-pujian kita memuji Tuhan. Mau ya adik-adik ya? Tapi syaratnya tadi jangan lupa, kita harus bertahan dalam pencobaan. Ya, cobaan-cobaan di rumah, di lingkungan kita, atau berhadapan dengan lingkungan di sekolah melalui aplikasi. Kita harus tetap menjadi pelaku-pelaku firman. Sabar, kalau misalnya dikasih tugasnya susah-susah, sabar. Dengan setia kamu kerjakan tugasmu, ya. Kemudian sukacita, jangan suka mengejek, jangan suka menggerutu, bersungut-sungut, tapi bersuka cita. Ya, adik-adik ya. Nah, ini adalah pilihan kita untuk mengikut Tuhan. Kita masih mau di dalam dosa yang membuat kita binasa, atau kita mau lepas dari dosa? Yang penting hati kita. Coba pegang hatinya adik-adik. Di mana hati? Heart. Where's your heart? Nah, kalau kata Kak Yesi 2 minggu lalu, hati itu apa kalau bahasa biologinya? Bahasa ilmu kedokterannya hati. Liver atau hepatitis ya. Oh, jangan sampai hati kita ternodai oleh hal-hal yang tidak baik. Jadi kita isi hati kita dengan ucapan syukur dan buah-buah roh. Ya adik-adik? Ya baiklah. Masih sempat gak Kak ya nonton videonya? Mau nonton video gak? 5 menit? Oke, thank you. Ini adalah video tentang seorang anak yang dia mengambil keputusan yang benar. Silakan ditonton dengan baik-baik, dengan sungguh-sungguh. Semoga kita juga seperti anak yang dicontoh. Saat roh Tuhan menyinari dirimu, seluruh hidupmu akan diubah dan kamu mempunyai kuasa. Kamu mempunyai keberanian berjuang karena Tuhan. Kemauanmu melayani begitu bergairah meluap-luap. Nah, baca di atasnya adik-adik. Dia mau melayani Tuhan dengan pakai ketopong keselamatan, perlengkapan senjata Allah ya. Dan tugasku adalah menceritakan kepada setiap orang tentang kebaikan Tuhan. Karena Dia mengasihi. Cobaan apa yang datang? Dilempar dengan omongan itu, omongan ini. Nah, ada yang tidak percaya lewat pelayanannya. Ada yang menolak dia saat dia menceritakan kebaikan Tuhan. Ada yang bilang kami gak butuh Tuhan, kami gak peduli Tuhan. Di mana Tuhan pada saat kami susah? Tapi dia tetap memakai ketopong keselamatan Allah. Dia berkata apa yang telah merasuki mereka? Mereka benar-benar di luar kendali. Kenapa? Apa yang terjadi pada mereka? Pasti ada yang keliru, ada yang tidak benar. Apakah ini hanya perasaan saja? Dia dihantui, diserang oleh iblis. Teman-temanmu adalah milikku, kata iblis. Kau juga datanglah kepadaku dan menjadi milikku, kata iblis kepada anak tersebut. Tidak, tidak akan pernah. Dengan tegas dia berkata, aku tidak akan pernah mau menurutimu iblis. Kau tidak akan pernah memiliki jiwaku. Dengan penuh semangat dia menghindar dari iblis dan mencoba melawan iblis. Jangan takut, aku bisa melawanmu. Pergi. Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Dengan imannya, Tuhan menampung dia saat dia terjatuh. Terima
terima kasih Yesus. Kenapa hanya aku yang bisa melihat Engkau, katanya. Aku ingin mengatakan bahwa Engkau ada, kata Tuhan. Kau tahu nak? Karena ada Tuhan Yesus di hatimu. Itulah imanmu dan kasihmu kepada Tuhan. Itulah yang menyatukan Tuhan dan engkau. Banyak orang yang jatuh ke dalam dosa, dibutakan oleh kepercayaan mereka. Iblis mengambil keuntungan dari kelemahan mereka. Mereka perlu bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan mereka. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, firman Tuhan. Ya, demikianlah adik-adik ilustrasi video hari ini ya. Biarlah ini bisa membuka pikiran kita, ya. Betapa Tuhan Yesus itu mengasihi kita, sekalipun kita tidak bisa lihat Tuhan menyertai kita, tapi Tuhan ada bersama Wawa, bersama Daniel, bersama Kezia, bersama Stefan, Shannon, Iren, Henok, Kevin, Davina, bersama Kenjo, bersama Cheryl. Tuhan Yesus juga bersama Louie, bersama Christian, Kenan, Kalista, Darren, dan Galen, dan kakak-kakak yang ada di sini. Yang penting hati kita jaga. Ingat, keputusan di tangan kita, ya. Baiklah adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Hari ini gak ada tugas ya dari kakak. Ya, biarlah firman Tuhan yang kita terima hari ini menjadikan kita lebih kuat imannya, menjadi kita lebih sukacita karena pengharapan kita yang menolong kita adalah roh penolong. Baiklah, kakak minta Kak Yesi untuk menutup kita di dalam doa. Semuanya sikapnya. Hari ini kakak lihat sikap adik-adik nilainya 100. Sudah duduk manis, mantep-mantep. Nilainya 100. Ya. Yeay, 100 juga buat Kak Yesi. Hari ini agak lewat jamnya tapi tidak ada yang protes. Berarti seru banget ya. Oke, kita akan berdoa. Yuk semua lipat tangannya, semua tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Biarlah firman Tuhan itu dapat kami hidupi dan kami melakukannya dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Karena kami tahu pasti sulit sekali untuk menjadi yang seperti Tuhan inginkan. Tapi kami percaya kemampuan dan penyertaan Tuhan akan memberikan kami kemampuan untuk kami berdiri tegak di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, berkati sekolah kami, berkati papa mama kami, keluarga kami semuanya. Tuhan juga memberkati guru-guru sekolah minggu yang telah melayani. Biarlah Tuhan terus menyertai kami, kehidupan kami dari masa kecil sampai kami nanti dipersiapkan Tuhan menjadi orang-orang yang dapat berguna bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi bangsa kami, juga bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.